maka PDIP tidak bisa mencalonkan pasangan calon. Walaupun suaranya 7,5% karena dia punya kursi di DPRD. Kan sontoloyo kan? Lalu partai-partai yang tidak punya kursi kita sudah hitung semuanya. Plus Gelora dan Garuda yang sudah bergabung dengan Kim Plus pun cuma 3,4%. Artinya sudah terhitung, sudah dihitung, tidak akan ada calon lain selain calon Kim Plus dan calon independen yang akan diloloskan agar tidak lawan kotak kosong. Coba bayangkan betapa culasnya para anggota DPR, betapa sempitnya cara berpikir mereka, betapa tidak negarawanannya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, akhirnya DPR nekat untuk menyetujui ya undang-undang yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ceto welo-welo. Sudah sangat jelas bahwa apa yang disepakati balik itu menganulir, menentang, membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa komentar sebelum saya membacakan atau memberitahukan dan mengulas apa isi dari putusan atau keputusan balik tersebut atau keputusan DPR tersebut. Karena sobat dan sekalian, saya belum dapat draft persisnya, tetapi dari pemberitaan saya sudah bisa pastikan poin-poinnya yang krusial yang bertentangan atau menentang atau membangkang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di sini ada berita yang mengatakan bahwa ini ya, balik DPR sahkan RUU Pilkada, pembahasan tak sampai 7 jam, luar biasa ya. Kemudian Gerindra setuju RUU Pilkada, singgung putusan MK buat kegaduhan politik. Kemudian pembahasan RUU Pilkada, Masinton Pasaribu .2, kita jadi saksi dan pelaku keburukan. Kemudian Masinton PDIP protes RUU Pilkada, kita bisa akali aturan dengan buat aturan, tapi kebenaran tak bisa dibutakan. Fraksi PDIP tolak revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna. MK sebut balik lakukan pembangkangan konstitusi ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sahabat era sekalian, apa yang mereka putuskan ya? Oh ya, saya juga setuju besok kita turun ke jalan sama-sama, kita geruduk DPR mulai pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tunjukkan bahwa kita tidak diam saja menyaksikan pembangkangan konstitusi ini. Kita dukung, kita tegakkan konstitusi, dan kita lawan perbuatan-perbuatan yang inkonstitusional, yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Oke, apa saja isinya sahabat era sekalian? Pertama adalah ya, sepanjang yang saya bisa baca, tapi biar objektifnya kita bacakan dulu beritanya ya. Oke. Balik DPR sahkan RUU Pilkada, pembahasan tak sampai 7 jam. Jakarta, CNN Indonesia, Badan Legislasi DPR RI sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang Pilkada, keputusan dibuat hanya dalam waktu kurang dari 7 jam. Rapat balik dimulai sejak pukul 10.00 WIB, lalu balik DPR langsung membentuk panitia kerja RUU Pilkada. Panja membahas daftar inventaris masalah sekitar 1 jam, lalu rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat masing-masing fraksi mulai pukul 15.30 WIB. Pimpinan rapat balik DPR Ahmad Baidowi alias Awi menyimpulkan RUU Pilkada disetujui oleh mayoritas partai. Keputusan pun dibuat pada pukul 16.55 waktu Indonesia bagian Barat. Kita minta persetujuan dulu ya, apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, kata Awi di komplek parlemen. Setuju, jawab anggota balik.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua fraksi yang sudah sampaikan pendapat akhirnya, kata Awi. DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada setelah MK mengeluarkan putusan nomor 60. Meski begitu, DPR tidak mengakomodasi semua putusan MK. Misalnya soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Balik memilih mengadopsi putusan MA dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih. Kemudian DPR juga menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Sebelumnya MK membuat putusan nomor 60 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan itu mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Partai atau gabungan parpol tidak harus mengumpulkan 20% kursi atau 25% suara untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5% hingga 10%, tergantung jumlah daftar pemilih. Kemudian dalam putusan nomor 70, MK ingin usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung saat penetapan calon kepala daerah. Putusan MK ini berbeda dengan putusan MA beberapa waktu lalu yang ingin syarat minimal usia tersebut dihitung saat pelantikan. Kemudian, itu ya saudara sekalian. Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah berlaku di Pilkada serentak 2024. Supaya diingat bahwa putusan MK itu berlaku sejak Palu diketok jam 09.51. Sejak saat itu juga harus dilakukan. Iya, tahun ini. Kan sudah disebut bahwa pemilu terakhir sekian. Pemilu sebelumnya kan pemilu yang sekarang, kata Mahfud. Pakar Hukum Tata Negara dari Jentera Bivitri Susanti mengatakan putusan MK soal perubahan syarat pencalonan kepala daerah langsung berlaku di Pilkada 2024. Ya, langsung berlaku, kata Bivitri kepada CNN Indonesia. Sobat era sekalian, jelas-jelas ini RUU yang membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, membangkang terhadap putusan MK, ya, terjadi pembangkangan konstitusi, ya, constitutional betrayal, ya. Jadi sobat era sekalian, soal usia, ya, kalau ditentukan berdasarkan putusan MA justru tidak ada kepastian hukumnya. Dan itu kita tidak bicara lagi rezim pemilihan. Rezim pelantikan itu adalah rezim pemerintahan daerah. Urusannya dengan pemerintah pusat. Tapi kalau rezim pemilihan itu adalah rezim KPU dan KPUD. Di mana KPU dan KPUD wilayahnya adalah sampai penetapan calon terpilih. Itu wilayahnya. Kalau wilayah pelantikan itu adalah wilayah pemerintahan daerah. Jadi ada ketidakpastian. Saya mendengar konon katanya digeser sampai penetapan calon terpilih. Pintar ya DPR kalau memang isinya begitu. Itu pun tidak benar juga. Karena penetapan calon terpilih itu tidak bisa dilakukan secara serentak, saudara-saudara sekalian. Kenapa begitu? Karena mungkin saja akan ada sengketa di masing-masing KPUD. Ada yang punya sengketa, ada yang tidak. Bahkan ada perintah pemungutan suara ulang misalnya. Atau penghitungan suara ulang. Sehingga penetapan calon terpilih itu akan berbeda-beda waktunya. Apalagi pelantikan. Jadi justru ya membangkang, mengkhianati, menghilangkan satu esensi dalam penegakan hukum, law enforcement, yaitu kepastian. Jadi kalau menentukan bahwa yang namanya usia itu pada saat pelantikan atau saat penetapan calon terpilih itu justru memunculkan ketidakpastian tentang kapan. Padahal ini adalah pilkada serentak. Satu poin. Ya. Tapi kalau maksudnya untuk meloloskan Kaisang, maka itu bertentangan dengan konstitusi. Karena undang-undang tidak boleh dibuat untuk mengakomodir kepentingan satu orang. Dan MK sudah pernah membatalkan undang-undang yang dibuat untuk mengakomodir hanya untuk peristiwa tertentu saja, yaitu Perpu Bom Bali pada waktu itu. Oke? Satu poin.
Poin berikutnya mengenai soal threshold. Jelas bahwa DPR menghidupkan lagi threshold. 20% kursi, 25% suara itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengadopsi range sebagaimana untuk pencalonan calon perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk masing-masing. Kalau range-nya itu adalah lebih dari 6 juta sampai 12 juta, 7,5% dari jumlah penduduk di DPT untuk calon perseorangan. Dan untuk calon dari partai politik itu 7,5% dari suara sah. Lebih berat sesungguhnya. Karena seperti yang saya katakan, DPT dan suara sah itu bisa berbeda. DPT-nya bisa, yang jelas DPT pasti lebih besar atau sama dengan suara sah. Karena ada suara tidak sah. Jadi sangat tidak mungkin suara sah itu 100%. Nah, dari sini sebenarnya slightly agak lebih berat untuk partai politik. Tapi itu pun sudah masuk akal. Sama DPR diubah lagi. Katanya putusan MK itu hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Gila nggak? Bagaimana mereka culasnya untuk mengakali aturan itu. Artinya kalau kita kembalikan pada konteks DKI, ya bayangkan DKI, maka PDIP tidak bisa mencalonkan pasangan calon. Walaupun suaranya 7,5% karena dia punya kursi di DPRD. Kan sontoloyo kan? Lalu partai-partai yang tidak punya kursi kita sudah hitung semuanya. Plus Gelora dan Garuda yang sudah bergabung dengan Kim Plus pun cuma 3,4%. Artinya sudah terhitung, sudah dihitung, tidak akan ada calon lain selain calon Kim Plus dan calon independen yang akan diloloskan agar tidak lawan kotak kosong. Coba bayangkan betapa culasnya para anggota DPR, betapa sempitnya cara berpikir mereka, betapa tidak negarawanannya mereka. Mengakali putusan agar kemudian kepentingan mereka tetap terakomodir. Dan mereka tidak paham soal, bukan tidak punya hati soal yang namanya COI, conflict of interest. Proses pembentukan undang-undang yang hanya berjalan 7 jam, itu pun tidak sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi prosedurnya dilanggar luar biasa, baik formil maupun material. Formilnya tidak partisipatif, materialnya bertentangan atau menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Jelas kan? Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya harus dilakukan 2 perlawanan. Dan dua-duanya harus konstitusional. 1, turun ke jalan untuk menyampaikan hak mengemukakan pendapat yang merupakan hak konstitusional. Freedom of expression yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dilarang atau dikebiri. Yang penting tidak anarkis. Sampaikan aspirasi Anda, datang ke gedung DPR. Saya tahu malam ini pasti yang namanya petugas itu sudah memblokade gedung DPR. Tapi pastikan Anda datang ke gedung DPR yang sudah tidak pernah lagi menjadi gedung rakyat karena kita tidak pernah bisa masuk sekarang. Lebih ketat ya, yang bisa masuk cuma mobil-mobil mewah berseliweran ya. Entah dari mana mobil-mobil mewah tersebut. Oke, yang kedua adalah segera ajukan judicial review terhadap rancangan undang-undang ini. Saya tahu sobat daerah sekalian, RUU belum bisa dilakukan uji materi selama ini. Karena menunggu pula pengesahan dari presiden. Tapi saya tahu bakal ada tricky. Pengesahan presiden akan dilakukan di injury time biar tidak bisa diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Mungkin tanggal 27 pagi. Sementara KPU, Bawaslu akan dikondisikan untuk lebih mengikuti
namanya undang-undang yang baru ini. Jadi mereka akan dikondisikan. Begitu undang-undang baru diketok palu, ceger, maka draft PKPU sudah mereka todong, sudah disiapkan. Nah, ini adalah konspirasi yang luar biasa untuk membangkang terhadap konstitusi. Karena itu, segera ajukan judicial review dalam bentuk RUU. Cari RUU-nya. Karena itu adalah hal yang harusnya terbuka. Dan minta Mahkamah Konstitusi membatalkan RUU ini dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari saja. Sebagaimana yang pernah terjadi terhadap permohonan yang pernah saya ajukan pada tanggal 6 Juli 2009. Di mana saya pada waktu itu mengajukannya memang sebelumnya sudah. Waktu itu Pak Mahfud bilang gak bisa diproses dan lain sebagainya. Tapi akhirnya diproses. Sekali sidang jam 10 pagi, jam 5 sore sudah ada putusan dan mengabulkan. Sehingga pada waktu itu unregistered voters, orang yang tidak terdaftar, bisa memilih dengan menunjukkan KTP atau paspor, tetapi memilihnya 1 jam terakhir. Antara pukul 12.00 sampai 13.00 pada saat penutupan tempat pemungutan suara. Nah, mudah-mudahan Sobat Era sekalian, ini bisa kita lakukan. Aspirasi konstitusional di jalan dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita tidak senang, tidak suka, bahwa rakyat punya hati nurani, punya sense of justice. Mereka tidak bisa seenaknya saja mengobrak-abrik, mengubah aturan ini. Dan yang kedua adalah kita lakukan jalur konstitusional untuk menegakkan konstitusi. Saya katakan Sobat Era sekalian, putusan MK yang terakhir ini putusan yang normal. Putusan yang pro keadilan dan kepastian hukum. Sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Justru harusnya dalam kondisi yang normal, partai politik berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Termasuk partai yang tidak punya kursi di Senayan seperti Partai Gelora yang mengajukan permohonan. Karena dengan demikian, dengan putusan MK tersebut, hak mereka dihargai. Standing mereka dihargai sebagai partai politik yang bisa mengajukan calon. Karena jalur pengajuan calon itu cukup dengan suara, tidak perlu kursi. Dan cukup 7,5%. Sehingga mereka punya harkat dan martabat untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan partai-partai yang kebetulan mendapatkan kursi DPRD. Kok putusan yang seperti ini tidak diapresiasi? Malah kemudian mau dikebiri. How come? Saking cepatnya kepala kita, saking gak bisa kita mikir rasional lagi hanya karena ada perintah istana, ada perintah kekuasaan, ada perintah untuk menggolkan Kaisang, menggolkan Gibran. How come negeri sebesar ini harus tunduk kepada satu kepentingan, bukan kepentingan yang banyak dan konstitusional. Saudara sekalian, pastikan kita melakukan perlawanan konstitusional, perlawanan yang dibenarkan oleh hukum, dibenarkan oleh undang-undang. Ya, setiap perlawanan tidak mesti dimaknai sebagai pembangkangan, karena bisa jadi perlawanan itu justru menegakkan konstitusi, menegakkan aturan. Yang membangkang konstitusi bukan kita, tetapi DPR dan pemerintah. Sekali lagi, yang membangkang terhadap konstitusi bukan kita, rakyat, tapi DPR dan pemerintah. Pastikan konstitusi harus ditegakkan. Itu ya pesannya Sobat Era sekalian. Mari kita turun bersama besok pukul 9 pagi di DPR. Di titik manapun kita suarakan rakyat kita, suarakan suara rakyat kita, dan kita tidak anarkis ya, atau anarkistis. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya, yang pasti sudah menunggu hal seperti ini ya. Kita lihat, kita bacakan ya. Oke. DPR bukan wakil rakyat, people power, siap bang, besok bersiap silaturahmi ke gedung DPR. Ayo Bang Repli bersuara demi rakyat, demi si bungsu, bubarkan DPR.
amuk rakyat akan terjadi jika di Republik ini akan terjadi pengadilan rakyat bagi musuh demokrasi. Mengerikan. Jangan sampai kemudian peristiwa Bangladesh terjadi terhadap elit-elit negeri kita. Saatnya people power lawan. Ini bukan untuk PDIP saja tapi lebih ke brutalnya pemerintah. Kita diadu sesama bangsa. Kita harus lawan pemerintah DPR. Bubarkan pemerintahan Jokowi. Ini sudah keterlaluan. Ya. Kemudian si kakak sudah aman, tinggal si bungsu harus segera ditahtakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ternyata DPR masih dipenuhi anggota yang mencintai NKRI. How come Anda, Surinta Tunggara, kemana pikiran Anda ya? Oke. Semangat rakyat Jakarta, insya Allah keinginan rakyat lebih tinggi dari anggota DPR yang sontoloyo. Satu kata, lawan. PKS harus melawan MK demi Kim Plus, yaitu yang saya sayangkan ya. Sebagai pemilih PKS saya menyayangkan ya. Waduh, jangan-jangan banyak yang naik lagi ke atap gedung dong. Perusak tatanan demokrasi di Indonesia. Bang Refli, pemerintah tambah dana buat KPU biar bungkam, ya itulah ditambah insentifnya 50% ya. Kemudian semoga gaji yang mereka terima dari pajak rakyat menjadi haram mereka makan. PKS mana berani sudah gabung Kim Plus. Saya sayangkan PKS ya. Saya mencintai partai ini sejak menjadi partai keadilan. Saya memilih partai ini beberapa kali dalam pemilu. Karena saya pemilih yang rasional. Ingin partai yang bersih, partai yang berani. Beroposisi, berani mengatakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang terjadi bahkan partai ini kemudian menjadi partai yang berkhianat ya, termasuk membangkang konstitusi. Harusnya Bung Refli undang KPU ditanya pro DPR atau pro MK. Udah jelas dia pro DPR. Gimana kalian ini? Kemudian banyak sekali ya. Apa pendapat Refli Harun terkait Margarito Kamis tentang MK tidak berhak mengambil wewenang DPR dalam membuat undang-undang atau pembentukan norma sehingga putusan MK ini tidak legitimate dan sah direvisi oleh DPR, kata dia. Anda percaya omongan dia? Ya udahlah, Anda mau percaya saya atau percaya Margarito Kamis ya? Ya, bila perlu kita debat di televisi ya, gak ada masalah. Kemudian Kim dan Jokowi takut bertarung di ring tinju sama Anies dan PDIP. Jadi bertarungnya gimana caranya pesaingnya didiskualifikasi. Parah, kapan bisa baik dan mendapatkan yang terbaik Republik ini. Jadi sobat era sekalian, ini bukan soal Anies, bukan soal PDIP. Tapi soal bagaimana negara ini menjadi negara yang menghargai, menghormati hukumnya termasuk konstitusi. Ini konstitusi dicabik-cabik. Putusan MK itu putusan normal. Putusan yang mengembalikan pilkada itu ke dalam roh demokrasi yang jauh lebih baik dan substantif. Yaitu dengan mengurangi cengkraman oligarki yang memborong semua partai politik. Karena itu rasanya tidak patut putusan seperti ini kemudian dianulir atau ditiadakan. Dinisbikan dengan cara-cara yang kasar dan keterlaluan seperti ini, lalu dibenarkan pula oleh ahli-ahli hukum tata negara yang sudah melipir pada kekuasaan karena uang dan jabatan. Nauzubillah min zalik ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita bertemu di Senayan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, keren cadas.